Kelompok 3 Nyur Melambai, BCKS Kabupaten Berau, Angkatan I, tahun 2025, Supriyati, Kurnia, Wahyu, Suwartini, Handayani. Tujuan: 1. Merancang simulasi supervisi akademik, pra dan pasca observasi, yang mendukung pembelajaran mendalam, PM, secara kritis. 2. Melaksanakan simulasi supervisi untuk menggali pengalaman belajar siswa, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Diperankan oleh 1. Panca Kurnia Putri sebagai coach. 2. Suwartini sebagai coachee. 3. Sri Nur Handayani sebagai observer. 4. Enggar Wahyu, NA sebagai editor. 5. Supriyati sebagai penanggung jawab. Yuk, simak dialog coaching supervisi akademik kelompok 3. Assalamualaikum Bu Suwartini. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu, terima kasih ya Ibu sudah datang ke tempat kami. Tujuan kami memanggil Ibu ingin melakukan observasi kelas. Ya, tujuan kami bukan mencari kesalahan terhadap Ibu mengajar, tapi saya hanya ingin tahu bagaimana cara Ibu mengajarkan pelajaran kepada anak-anak kelas. Apakah Ibu ini siap? Siap. Terima kasih atas waktunya ya. Gini Bu, kira-kira Ibu hari ini mengajar apa? Hari ini saya kebetulan mengajar IPAS. IPAS ya Ibu ya. Kemudian ini persiapan apa yang sudah Ibu siapkan ketika membelajarnya kepada anak-anak? Yang jelas pertama membuat rancangan pembelajaran kan, kemudian menyiapkan peralatannya, setelah itu ya menyiapkan kondisi kelasnya. Adakah tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran hari ini? Jadi tujuan hari ini saya ingin menghidupkan suasana kelas supaya anak-anak itu lebih aktif belajar, karena yang sebelum-sebelumnya itu anak-anak kalau belajar itu cenderung pasif, ya diam gitu. Nah, kita tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak, kayak dari ekspresinya kayaknya tidak senang seperti itu Bu. Udah bosan gitu ya? Iya. Ketika Ibu mau belajarkan hal ini kepada anak-anak, adakah strategi atau pola pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak? Iya. Karena ini tujuannya ini supaya anak-anak itu aktif, jadi rencananya saya akan menggunakan pembelajaran berdasarkan permainan. Jadi apa ya istilahnya, game based learning seperti itu Bu. Ya, jadi nanti belajarnya sambil bermain. Kemudian menggunakan, kan kita sekarang sudah punya smart TV, jadi saya mencoba menggunakan itu untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi media yang mau dipakai? Iya, smart TV itu. Iya. Setelah nanti Ibu belajar kepada anak-anak, mobilnya sudah siap, terus pelaksanaan sudah jalan, asesmen apa nanti yang akan Ibu laksanakan ketika selesai dan belajar atau pada saat proses pembelajaran? Kita menggunakan smart TV itu kan Bu, nanti kalau sudah pembelajaran ya, nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan seperti permainan juga gitu ya. Nah, menggunakan yang alat peraganya itu. Apakah anak-anak nanti itu disuruh maju satu ya, bagaimana tekniknya? Itu nanti gini, kan biasanya yang cepat seperti itu, siapa cepat dulu jawab gitu kan, bisa maju, yang bisa maju gitu, cepat, baru menggunakan media yang sudah saya siapkan. Terus cara Ibu mengukurnya ketika anak-anak itu maju satu persatu itu dari mananya? Dari keberhasilan. Kalau kita sudah kasih pertanyaan, kira-kira dia bisa enggak jawabnya itu
materi yang kita kasih tadi masih diingat tidak seperti itu. Kalau dia mampu menjawabnya, artinya kan dia sudah mengingat apa yang sudah kita berikan. Bagus ya Bu ya. Rencana Ibu untuk melaksanakan observasi selama tuntut, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dulu. Nah, baik, kesepakatan kita hari ini fokus kita adalah bagaimana nanti Ibu belajarkan dalam kelas untuk mengaplikasikan rencana Ibu dalam pembelajaran nanti ya. Terima kasih ya Bu ya. Itu yang akan saya tunggu nanti ya. Ya Bu. Soal ini terima kasih ya. Tadi sudah melaksanakan observasi ya. Ibu kira-kira tadi perasaan Ibu bagaimana? Sebenarnya saya itu agak gugup Bu, terus terang saja karena itu ada di dalam jadi kayak merasa diawasi, tapi ya berjalannya waktu lama-lama gugupnya hilang juga. Tapi saya tadi itu sudah bagus kayak saya. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira pada saat pembelajaran tadi bagus-bagus saja nggak anak-anak responnya? Alhamdulillah Bu, anak-anak tadi responnya bagus. Tadi seperti Bu lihat mereka cepet-cepatan angkat tangan gitu. Nah mereka ingin mencoba, terus anak-anak jadinya lebih aktif. Mereka juga terlihat senang seperti itu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan di awal tadi sudah tercapai nggak? Menurut saya sudah tercapai sih Bu ya, karena kan tujuannya kan menghidupkan suasana kelas ya supaya anak aktif. Ternyata tadi antusiasnya anak-anak itu saya lihat responnya banyak, mereka berlomba-lomba ingin mencoba seperti itu. Jadi rame jadinya kelasnya tadi. Antusias banget ya mereka. Kenapa Iya. dia sampai antusias seperti itu? Kira yang menjadi ketertarikan anak itu apa? Mungkin karena permainan. Iya, kan selama ini yang kemarin-kemarin saya ngajarnya Bu tidak seperti itu. Jadi kayaknya kurang antusias. Begitu ada permainan mereka sepertinya senang. Ya, namanya anak-anak mungkin Bu ya, karena senangnya main gitu. Jadi bermain, diajak bermain gitu malah senang sekali, responnya bagus anak-anak tadi. Selama Ibu dalam mengajar, dalam kelas itu ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi? Sebenarnya ada sih Bu. Tadi kan menggunakan yang smart TV itu, karena masih baru saya belum terlalu menguasai, makanya tadi agak nyendat gitu kan. Menyalahkan permainannya itu karena tadi agak terstop gitu kan, anak pada sudah penasaran seperti itu, belum terlalu menguasai lah medianya. Setelah Ibu merasa bahwa kendalanya ada di situ, kira-kira ada nggak tantangan dari anak-anak itu ketika melihat kendala seperti itu? Responnya bagaimana ketika melihat kendalanya itu? Sebenarnya sempat vakum tadi dunia, tapi ya kita usahakan ya, bukan agak ada jeda tadi, tapi ya untungnya alhamdulillah tadi sempat ini lanjut walaupun agak lambat tadi terlanjut, tapi anak-anak bagus sih responnya Bu, penasaran mereka, malah kita besok lagi ya Bu main seperti itu katanya seperti itu. Iya. Jadi cenderung anak-anak itu penasarannya. Iya. Tahu ya. Kemudian ini ketika Ibu belajarkan pembelajaran tadi itu ada siswa atau apakah sebagian siswa atau semua siswa yang bisa tampak memahami tentang relevansi konten yang ada di dunia nyata yang berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan? Ada Bu, anak-anak sekarang kan sudah tidak barang yang bukan barang hal yang baru kalau masalah kayak gadget seperti itu. Tadi kan sudah dikasih tahu ternyata permainan itu pakai gadget juga bisa. Terus dari situ mereka akhirnya tahu bisa
bisa pakai ini, pakai HP misalnya seperti itu. Di rumah ada yang punya laptop orang tuanya katanya seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi adalah di sehari-hari bisa digunakan. Berkaitan dengan dunia nyatanya. Iya, anak-anak ya. iya. Anak-anak sekarang kan banyak sudah bukan barang asing, ya seperti itu. Sepertinya kita lanjutkan. Tadi ibu sempat bilang ada kendala tentang smartphone. TV-nya. Ya, smart TV-nya itu ya maksud saya. Nah, kira-kira dari kendala itu apa yang akan dilakukan di depan dalam belajar smartphone? Yang pasti Bu, saya akan belajar dulu. Ini ada teman-teman kan yang lebih tahu seperti menggunakan itu. Nanti saya akan belajar dengan teman-teman, berkolaborasi, tanya lebih menggali lagi bagaimana cara penggunaannya. Nanti saya juga akan mencoba mencari-cari informasi dari media-media elektronik yang lain seperti media sosial. Kira-kira ketika ibu nanti melaksanakan kegiatan seperti itu perlu nggak dorongan atau bantuan dari orang lain yang ada di sekitar ibu? Pasti perlu Bu, karena saya belum terlalu, nanti saya minta tolong sama teman-teman. Selain itu mungkin ya internetnya harus lancar. Ya, itu kalau Ya, punya sama. pasti. Kalau nggak bisa nggak akan jalan ya kan Bu? Iya iya Bu. Nah itu tadi beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira ibu mau melaksanakan itu kapan? Secepatnya Bu, nanti kalau ada pembelajaran lagi, setelah saya sudah menguasai, kita akan mencoba lagi dengan